Anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah ini di dalam pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada padamu. Semoga ada padamu juga. Mari kita naikkan pujian, jemaat dipersilahkan duduk. Srengenge nyunar, ya anak-anak kita nyanyi bersama. Srengenge nyunar kanthi mulya. Ayo kita bersama-sama sebelum menerima firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, Bapak, Ibu, dan simbah-simbah menghadap Tuhan mengucap syukur kepadamu. Terimalah rasa syukur ini Bapak. Sekarang kami akan menerima firman Tuhan, biarlah Engkau tolong kami semua. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan ke-31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah,
Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, supaya Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, marilah kita bermazmur dengan membaca secara litani, terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mari kita terima firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Tuhan menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudaraku, serta anak-anakku yang dikasihi, tidak ada loh orang tua yang ingin anak-anaknya sakit, ya toh? Lalu, apa yang sudah mereka lakukan? Coba diingat. Waktu kamu masih bayi, anak-anakku, orang tuamu, termasuk aku dulu, membawa anakku ke bidan atau ke dokter. Nah, supaya anak-anak diberi imunisasi. Sekarang banyak macamnya. Pak Wi dulu ketika masih kecil juga diimunisasi di sekolah. Tuh, Bapak Ibumu masih ingat
ketika dicacar, nangis, takut. Kamu begitu juga waktu kecil, ketika diimunisasi, nangis juga. Nah, apakah mereka jahat? Oh tidak. Mereka sangat sayang kepada kita, kepada kamu. Karena mereka tidak ingin kamu sakit lagi. Oleh karena itu, Bu Bidan, Pak Mantri atau dokter akan segera menyuntik, ada yang diberi tetes, dan macam-macam. Nah, ketika imunisasi sudah dilakukan, apa yang terjadi? Wah, anak-anak pasti demam, sakit. Tetapi bukan, sekali lagi, bukan karena Bu Bidan, Pak Dokter, Pak Mantri jahat, bukan. Bukan karena orang tua juga jahat, tidak. Tetapi tanda bahwa tubuhmu akan melawan penyakit itu, yaitu demam. Dan tujuannya adalah supaya kita semua, kamu menjadi tahan, kebal terhadap semua penyakit. Nah, jadi semua itu dilakukan supaya kita semua selamat. Nah, Papa atau Mama pasti akan mendampingi kita saat-saat kita bergulat supaya kita menjadi kuat. Nah, Ibu, Bapak, dan saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, masih ingat enggak waktu kalian belajar naik sepeda? Kalau papamu sayang kepada kamu, tentu tidak akan memboncengkan kamu terus kan? Tetapi mereka pasti akan mengajari kamu bagaimana kamu bisa naik sepeda, menguasai, dan akhirnya bisa mengendari sepeda sendiri. Nah, meskipun kadang jatuh. Nah, kalau Pak Wi dulu waktu belajar naik sepeda, ngontel, lalu nabrak pagar sampai celananya bedah, sobek. Tetapi tidak membuat kemudian Pak Wi takut, enggak. Tetap Pak Wi melakukannya, belajar didampingi bapakku. Begitu juga kamu. Malah cerita lucu lagi, Bu Wi katanya cerita waktu kecil naik sepeda, nabrak kebo, jatuh ke sungai. Tetapi itu dilakukan supaya dia bisa menguasai, tidak takut. Semua dijalani dan akhirnya bisa menguasai, mengendarai sepeda. Nah, pasti orang tua yang baik akan bilang begini, "Nak, kamu tentu ingin menjadi seperti yang kamu mau, bukan? Baiklah, asal keinginanmu itu baik. Papa dan Mama akan menolong dan mendukungmu. Jika kamu mendapat kesulitan bahkan harus jatuh, ingat, Papa Mama akan siap menolongmu." Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Memang tak semua permintaan doa kita dikabulkan. Tetapi bukan berarti dia menolak doamu, doaku, doa semua orang. Tuhan tetap mendengarkan. Ia selalu mendengarkan doa kita. Hanya kadang doa kita yang tidak tepat untuk saat ini. Kadang doamu butuh proses, butuh waktu, dan kamu harus belajar untuk tak kenal lelah memperjuangkan apa yang menjadi harapanmu di hadapan Tuhan. Nah, kadang sakit ya, sudah berdoa kok enggak cepat ada wujudnya. Kadang memang begitu, kesal ya kadang terjadi. Tapi kita harus belajar melewati semua itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka semua doa kita harus kita percayakan kepada Dia. Sama seperti ketika kita pengen naik sepeda,
ya rasanya kesal, ya sakit, tetapi kita akan terus melakukannya. Sama seperti kalian kalau pengen latihan bisa menari kan, kadang ototnya jadi sakit semua, supaya kita bisa menari lebih luas. Ketika kamu belajar gitar, nah seperti Mas Yeski, nah waktu itu belajar keyboard pasti ya, wah kadang stres, kadang kesal kok nggak bisa-bisa. Bahkan Mbak Ami dulu sempat nangis karena nggak bisa segera memainkan keyboard. Tetapi puji Tuhan dia tidak menyerah. Yeski begitu. Nah, jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tegar. Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi manja. Tuhan Yesus selalu ingin kita dekat dengan kasih karunia-Nya. Ia ingin kita terus mengalami cinta kasih-Nya. Bersama dengan Dia terus akan datang dan mendampingi kita semua. Nah, bahkan Tuhan Yesus ingin kita semua mengenalnya lebih dalam lagi. Tentu Tuhan tidak ingin di masa-masa sekarang ini kita semua terpapar atau sakit karena virus yang mematikan seperti virus corona. Tuhan juga tidak mau kalian bosan, harus di rumah saja, belajar online, ibadah online dan seterusnya. Tuhan mau kita tetap kuat. Tuhan mau supaya kita tetap memiliki semangat. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, Tuhan Yesus mengajari kepada kita untuk tetap dekat dengan Tuhan Yesus, dan karena itu Tuhan Yesus menginginkan kita mendengar perintahnya. Apa perintahnya? Oh, perintahnya supaya kita hidup di dalam kasih. Kasih itu seperti apa? Nah, masih ingat lagu kasih? Yo, kakak Ayah sama kakak Nata akan mengajari kalian nyanyi. Atau pasti masih ingat lagu tentang kasih. Ayo, Mas Yeski. Mendengarkan perintah Tuhan Yesus Kristus dan belajar melakukannya setiap
hari. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di seluruh dunia yang terus berkarya di sepanjang zaman. Kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita sebagai kesaksian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hingga saat ini Engkau telah memberkati kami. 1,5 bulan kami menjalani ibadah rumah tangga, bahkan lebih. Dan kami tetap merasakan pemeliharaan. Berkatilah tim ibadah online yang terus bekerja mengupayakan ibadah ini agar menjadi berkat bagi jemaat atau siapapun yang mengikuti tayangan ibadah ini. Berkatilah keluarga dan saudara kami yang berada di kota-kota lain. Kami masih mohon supaya Tuhan tetap melindungi mereka, agar mereka tetap kuat dan sabar meskipun segala sesuatu harus dikerjakan di rumah. Berkatilah jemaat Tuhan yang masih dalam perawatan oleh keluarganya, karuniakanlah penghiburan dan kekuatan agar tidak kehilangan sukacitanya. Berkatilah anak-anak yang sudah semakin rindu bertemu dengan teman-temannya. Berkatilah mereka, berikan sukacitamu supaya anak-anak tetap ceria meskipun mereka harus sementara ini bertahan di rumah. Berkatilah panitia Masa Raya yang terus berpikir untuk ambil bagian dalam pencegahan dan penyebaran virus corona serta dampaknya bagi jemaat serta masyarakat di sekitar. Berkatilah pemimpin kami, tim yang dibentuk untuk menghadapi penyebaran virus corona, terutama tenaga kesehatan, dokter, para medis, karyawan yang terus bekerja. Lindungilah mereka, berkatilah juga keluarganya. Kami berdoa untuk sahabat dan tetangga kami yang kehilangan keluarganya karena terdampak oleh virus yang mematikan ini. Berkatilah mereka dan hiburkanlah mereka supaya mereka tetap kuat. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon.
Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan memperhatikan firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriak-riak hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita naikkan nyanyian syukur kita dengan menyanyikan PKJ 216 bait 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa, inilah persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur yang sesungguhnya berasal daripadamu juga. Berkatilah persembahan ini untuk sarana menyatakan kehendak-Mu melalui pelayanan dan kegiatan gereja kami. Berkatilah kami yang dipercaya mengelola persembahan ini agar sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami senantiasa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jarang berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, pilihan dan kasih-Mu tak pernah berakhir,
berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang pergilah dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya sangat baik. Mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan semoga menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudaraku damai sejahtera. Haleluya. Amin.